Halo teman-teman semua, balik lagi sama aku Dion MBD di channelnya Ilustrasi, channel dimana kita semua bisa belajar jadi ilustrator profesional. Kalian mungkin bisa lihat kalau aku ini kelihatan capek banget, karena jujur, minggu kemarin itu hektik, banyak kejadian, banyak kerjaan mendadak. Dan tadinya hari ini tuh aku udah mau bolos bikin video buat YouTube. Terus tapi aku ngeliat ada notifikasi dari YouTube di email. Dan ternyata subscriber channel Ilustrasi itu udah lebih dari 10.000 orang. Jadi aku ngerasa kayak, wah ini bener-bener sesuatu yang menyentuh banget. Terima kasih banget. Karena udah banyak banget dari kalian yang mau belajar, mau ngikutin perjalanan, dan juga mau berkembang bareng-bareng. Jadi buat hari ini, meskipun ngerasanya pengen bolos gitu ya, tapi aku tetap mau sharing sesuatu buat kalian. Ini sesuatu yang simple sebenarnya, tapi aku pelajari waktu aku dulu kuliah di Amerika. Dan semenjak aku belajar ini, ngegambar aku itu jauh lebih cepat dan jauh lebih efisien. Aku nggak tahu ini tekniknya apa, tapi aku dapetin skillnya itu saat belajar melukis. Dimana saat kita melukis itu, biasanya kan kita nggak pakai pensil. Kalau ngelukis di sekolah itu kita tekniknya namanya ala prima. Jadi sketsa dan segala macam, semua kita lakukan dengan brush, dimana brush itu biasanya ukurannya cukup besar. Jadi nggak ada tuh kayak misalnya sketsa, kalau di digital kita zoom in, ngegambar matanya sampai detail banget. Sketsa-sketsanya itu sangat general. Tapi karena sketsa yang general ini, ngegambarku justru malah jadi makin cepet. Maksudnya gimana? Jadi langsung aja kita lihat bareng apa yang aku maksud. Banyak dari kalian yang nanya aku pakai aplikasi apa. Jadi aku ini pakai aplikasi Procreate. Ini aplikasinya yang cuma ada di iPad. Kenapa aku pakai aplikasi ini? Karena Procreate itu menurut aku intuitif, gampang dipakai, dan toolsnya memadai. Meskipun nggak selengkap aplikasi-aplikasi lain ya. Tapi untuk Procreate menurut aku udah sangat mencukupi buat aku sebagai ilustrator. Nah, jadi teknik yang aku pelajarin ini adalah saat kita mau menggambar manusia. Biasanya secara insting, apalagi kalau orang yang belajar dari YouTube, belajar dari guru, kebanyakan akan mikir gambar manusia mulai dari kerangkanya. Kita gambar bentuk kepalanya, kita cari orientasinya, kita buat garis bantunya, lalu cari posenya, segala macam. Ini nggak salah, dan ini sangat perlu untuk dipelajari. Tapi, saat aku udah belajar melukis, aku mulai belajar melihat benda-benda itu secara lebih abstrak. Jadi contohnya, saat aku mau ngegambarin orang yang lagi misalnya jatuh, dia lagi jatuh dari ketinggian, aku nggak akan menggambarkan satu persatu kepalanya, tangannya, dan segala macem. Tapi aku akan membayangkan siluetnya itu seperti apa ya kalau dia jatuh. Jadi mungkin kita lihat, kalau misalnya ada orang jatuh, kita lihat dari samping, mungkin siluetnya adalah kepalanya di sini, tangannya menggapai-gapai, kakinya menjulur. Atau mungkin ada lagi orang yang sedang melompati pagar ya. Kalau misalnya ada orang yang melompati pagar, kita bisa bayangin tangannya satu bertumpu ke pagarnya, badannya miring, tangan yang ini ngangkat gitu, mungkin ngangkatnya ke sana, terus kakinya nyamping kayak gitu. Nah, dari kayak gini sebenarnya kita udah tahu kan ini apa sih yang kita lihat tuh. Nah, kalau misalnya kita merasa ini kayaknya kurang action, oke, boleh jatuhnya lebih action lagi, misalnya badannya kepelintir gitu ya, kayak dia kayak saking takutnya badannya jadi muter-muter, jumpalit. Kepalanya di sini, tangannya di sini. Ini jauh lebih gampang kita menentukan si posenya ketimbang kalau misalnya kita bayangin, jatuh badannya gimana ya, garis bantunya kayak gimana. Jadi aku semenjak itu selalu mulai dengan gambar si siluetnya ini dulu. Siluet kayak gini kan sebenarnya gampang. Kita bisa bayangin atau kita bisa cari referensi, ngikutin siluetnya aja tanpa harus mikirin lipetan baju, mikirin anatomi. Baru setelah kita bikin si siluet ini, pengetahuan-pengetahuan kita yang lain itu kita aplikasikan. Contohnya, dia lagi melompati pagar.
Kita sekarang udah punya misalnya pengetahuan tentang menggambar manusia. Barulah kita gambar ini bentuknya kayak gimana. Posisi kepalanya, posisi pundaknya, posisi badannya, garis bantunya kayak gitu ya. Posisi kaki, lalu posisi tangannya. Bahkan menurut aku, karena udah ada si siluet yang bawah ini justru jauh lebih gampang buat aku untuk ngegambar tanpa garis bantu sekalipun. Kayak misalnya, aku udah tahu nih, posisi kepalanya kurang lebih harus segini. Kalau aku lihat dari siluet yang tadi, kurang lebih posisinya seperti ini. Terus misalnya kita tambahin ada bajunya. Terus lengannya satu ke belakang, ada lipetannya. Kerahnya terunjurai, teruntai. Terus kita tambahin posisi kakinya dengan celana. Celananya digulung satu. Kakinya yang ini bisa ditekuk lebih lagi. Sepatunya high top misalnya. Ini tuh jauh lebih cepat ngegambarnya karena aku udah punya gambaran si siluetnya ini. Terus kalian mungkin nanya, Bang, berarti kalau udah ngegambar siluetnya udah pasti bisa ngegambar orang ya? Enggak kayak gitu. Kalian tetap harus punya basic skill dulu buat tahu kayak anatomi manusia itu seperti apa, posisi badan itu gestur seperti apa. Bahkan untuk bisa ngegambarin siluetnya, aku itu harus banyak banget latihan dari referensi. Kadang kan kita suka ngerasa, lebih jago kalau nggak latihan dari referensi, bisa langsung ngegambar aja. Padahal gunanya referensi itu bukan buat ngebikin satu gambar kita bagus, tapi supaya kita lebih hafal soal tubuh manusia. Contohnya nih, orang yang jatuh ini, aku akan lebih hafal kayak bentuk hidung, kayak gimana dari bawah, bentuk mulut kayak gimana, arah bentuk kepala kayak gimana, itu karena aku udah sering lihat referensi. Kalau misalnya aku jarang lihat, aku pun akan kebingungan untuk membuat gambar tersebut. Kayak gini kan aku bisa tahu arah rambutnya kemana, bisa tahu kayak postur tubuhnya akan seperti apa, karena aku udah sering lihat referensi dan juga sering latihan mencontoh si referensi tersebut gitu. Tapi jujur, dari ngegambar siluetnya dulu ketimbang langsung fokus pada detail, aku tuh jauh lebih bisa memiliki guideline kalau aku bilang ya. Kayak si siluet itu tuh menjadi guideline. Kayak gini kan aku tahu, posisi kakinya harus ada di sebelah sini nih kurang lebih. Meskipun ternyata lebih panjang ya jadinya. Terus kakinya yang satu lagi kemana sih? Kakinya yang satunya lagi tuh agak lurus, kayak gini. Tangan yang satunya lagi kemana? Tangannya tuh ngeplek ke belakang terus ke depan gitu, misalnya. Kan dia lagi jatuh, jadi posenya nggak terkontrol gitu kan. Kurang lebih jadinya kayak gini. Jadi kenapa kita mulai dari general dulu baru kita masuk spesifik? Kalau kita udah mulai nih dari ngegambar kepala dulu misalnya, kita sekarang akan terpaku kan leher berikut kemana, posisi pundak lalu kemana, posisi pinggang kemana. Padahal kalau kita mulai dengan siluet dulu, kita bisa
lebih fleksibel mengubahnya. Kalau kayak gini nih, aku mau ubah posisi kakinya, aku harus hapus, terus geser. Kayak gitu kan. Sementara kalau aku pakai siluet, misalnya kayak tadi, bentuk badannya kayak gini, aku mau ubah posisi kakinya, ya tinggal ubah aja, satu garis. Mau ubah lagi, satu garis. Mau ubah lagi, satu garis. Mau ubah lagi, bisa lagi, kayak gitu. Nah, jadi ini videonya agak pendek, step by stepnya juga agak cepet. Cuma aku mau ngasih tahu aja, inti dari yang aku sharingin hari ini adalah setiap kali kita mau menggambar, mau itu kamu bikin dari siluetnya dulu, mau kamu mau bikin garis bantunya dulu, mulailah dari general ke spesifik. Ngasih detail itu gampang. Kalau misalnya udah ada gambar yang kayak tadi gini, aku mau ngasih detail, tinggal aku tipisin, lalu aku tambahin. Balik lagi ya, ngasih detail itu gampang kalau bentuk besarnya udah terkontrol sama kita. Tapi kalau dari awal kita udah langsung masuk ke detail, tiap kali kita mau ngebenerin gambar itu akan lama. Nah inilah kenapa teknik yang aku pelajari itu tadi bisa memangkas waktu pengerjaan karya-karya aku sampai setengahnya. Oke? Semoga video yang pendek ini bermanfaat. Aku mau bilang sekali lagi, terima kasih banyak buat kalian yang udah nge-subscribe, udah mau belajar bareng, udah mau berkembang bareng. Kalau kalian masih mau belajar lebih lagi, kalian bisa join Discord-nya Ilustrasi. Di situ kita biasanya ngobrol-ngobrol, tuker cerita, lempar terima proyek. Kalian juga bisa cek kalau belum website-nya Ilustrasi, www.ilustrasi.com, di mana kalian bisa dapetin resource berbayar maupun resource yang fully gratis untuk kalian. Sekali lagi, terima kasih banyak. Mungkin aku akan adakan giveaway dan aku akan umumin minggu depan kira-kira giveaway-nya apa. Sekali lagi aku cuma bisa bilang makasih untuk 10.000 subscriber. Semoga kedepannya aku bisa lebih rajin lagi bikin video, kontennya bisa lebih menarik buat kalian, dan aku terima semua masukan-masukan dari kalian. Oke, sampai jumpa di video-video berikutnya.